Halo, Sobat Nusantara yang luar biasa, teman-teman newbie digital marketing yang sangat memiliki keinginan kuat untuk belajar tentang Facebook marketing. Di sini saya akan membagikan sebuah panduan ya. Sebelumnya kita sudah mempelajari 3 video langkah demi langkah dalam membuat Facebook page teman-teman sekalian ya. Di sini setelah page-nya jadi, setelah page dari teman-teman jadi, maka saya akan berbagi tentang bagaimana memaksimalkan fanpage teman-teman semuanya, dimana di dalam page kita tidak boleh buru-buru melakukan promosi, jualan, dan sebagainya. Tetapi kita cenderung lebih ke arah membangun komunikasi dulu, memberikan hal-hal yang gratis, edukasi tentang apa sesuai dengan brand teman-teman sekalian ya ke depannya. Nah, di sini ada beberapa hal yang kita semua harus pahami agar kita tidak terjebak di dalam mengelola page kita. Kita nanti capek-capek membuat konten tetapi tidak ada yang respon, tidak ada yang like, tidak ada yang share, kan itu melelahkan sekali ya. Nah, kalau itu sudah terjadi biasanya kita ya pada akhirnya ya menyerah gitu. Nah, di sini saya akan coba membagikan beberapa hal yang menjadi pedoman kita dalam mengembangkan page ya. Yang pertama, tentu kita harus mengetahui peta persaingan di industri atau di bidang brand kita ya. Caranya gimana? Yang pertama, temukan 5 page milik brand saingan Anda di Facebook ya. Nah, teman-teman harus mencari pesaing teman-teman sesuai dengan industri masing-masing ya. Lalu caranya ini, ketik yang di dalam tanda kutip ya, page about industri. Industrinya apa? Contoh, teman-teman jualan katakanlah herbal, menjual obat herbal untuk pelangsing ya, industri diet atau industri pelangsing misalnya. Nah, ketik saja itu page about diet that are liked by my friend. Nah, itu ketik di kolom pencarian Facebook ya. Nah, setelah itu teman-teman lihat yang followernya dan interaksinya paling banyak ya. Temukan 5 yang followernya paling banyak dan interaksinya paling banyak. Kalau banyak followernya interaksi nihil ya abaikan saja. Apalagi followernya sedikit, interaksinya sedikit ya nggak usah diperhitungkan. Ya, tetapi cari setidaknya 5 ya, setidaknya 5 yang followernya banyak dan interaksinya banyak. Nah, setelah itu teman-teman boleh pelajari seperti apa post yang mendapatkan banyak like di page-page tersebut ya. Lalu seberapa sering mereka menerbitkan post ya, post baru. Nah, itu harus teman-teman pelajari dari kelima page saingan tersebut. Terus jam berapa post mereka yang dapat like banyak itu, jam berapa di postingnya, karena memang kita harus mengerti sesuai dengan audiens kita masing-masing, sesuai dengan brand kita, sesuai dengan target kita ya, jam berapa bagusnya gitu. Lalu foto cover, foto profil, covernya, foto postingan, dan kelengkapan profil lainnya itu kita cek seperti apa mereka melengkapi page-nya masing-masing. Nah, itu kita tiru. Itulah enaknya dunia digital. Kita tidak perlu malu-malu untuk mencontek ya. Karena sukses di digital marketing itu adalah sukses mencontek ya. ATM, amati, tiru, dan modifikasi begitu. Nah, setelah itu yang kedua, teman-teman buat page teman-teman itu menarik ya, mengikuti pesaing-pesaing teman-teman sekalian gitu.
Nah, buat semirip mungkin ya, semirip mungkin dalam hal ini metodenya, bukan isi page-nya ya, tapi metodenya ya. Gimana caranya? Nah, ini gunakan nama brand Anda, titik ya. Gunakan nama brand, nggak usah neko-neko deh, nggak usah terlalu panjang. Cukup 2-3 kata udah cukup, tapi menunjukkan gitu, menunjukkan brand Anda. Lalu jangan gunakan jenis produk layanan sebagai nama, misalnya kontraktor rumah gitu. Itu bisa tapi ya kurang bagus gitu. Tapi gunakanlah brandnya. Misalnya merek Anda apa gitu. Sesuaikan foto profilnya juga harus sesuaikan dengan brand tersebut. Nah, itu caranya. Lalu lengkapi profil feature ya, gunakan logo dengan resolusi gambar yang bagus, jangan buram. Covernya juga sama. Lalu lengkapi about-nya tentang apa bisnis teman-teman, page-nya lengkapi semuanya ya. Nah, yang ketiga, ketahui dan tentukan target ya, calon audiens Anda. Ini penting. Misalnya teman-teman menjual apa ya, produk untuk anak muda, contoh, katakanlah produk fashion misalnya, produk kaos dengan tulisan-tulisan yang cocok untuk anak-anak muda misalnya. Ya. Lalu page teman-teman harus diarahkan ke situ, target audiennya gitu loh. Jangan dari segi bahasa, gaya bahasa gaul. Kalau misalnya targetnya usia 40 ke atas, teman-teman pakai bahasa gaul kan nggak matching gitu loh. Nah, sesuaikan ke situ. Nah, untuk mencarinya seperti apa gitu ya. Untuk mencarinya seperti apa? Teman-teman boleh ketik ini di search ya, di kolom searching page ya, kolom searching Facebooknya, interest like by people who like. Nah, nama page sesuaikan dengan page pesaing-pesaingnya tadi. Nah, tapi kembali page itu juga harus Anda koreksi sesuai dengan target usianya, dengan rencana page teman-teman. Nah, gitu. Nah, dengan begitu nanti kelihatan tuh usia berapa yang cocok gitu. Nah, yang keempat, optimasi website untuk Facebook. Nah, ini penting sekali teman-teman ya. Melakukan pemasaran online tanpa website itu seperti bunuh diri secara perlahan. Kenapa? Karena begini teman-teman. Di Facebook itu kan algoritmanya berubah-ubah, tidak stabil ya. Nah, ketika nanti ada perubahan atau karena sesuatu hal page teman-teman itu diblokir oleh Facebook, kan teman-teman kehilangan follower, kehilangan interaksi dan sebagainya, karena teman-teman tidak bisa mengontrol peraturan Facebook, karena Facebook itu ya punya peraturan sendiri, kita hanya numpang di sana. Nah, sebaiknya ya untuk itulah teman-teman juga harus membangun website sendiri ya selain Facebook. Nah, website itulah nanti yang dioptimasi dipromosikan di Facebook teman-teman, di page-nya teman-teman. Nah, dengan demikian, nah kalaupun terjadi sesuatu dengan Facebook, maka follower teman-teman itu masih bisa menemukan website teman-teman sekalian, karena yang sering kali kita promosikan di Facebook kita adalah website itu sendiri. Nah, sehingga nanti audien-audien kita lebih mengenal websitenya dibanding mengenal page-nya. Itu bagus sekali kalau sudah seperti itu, karena audien kita mengenal rumah kita, bukan rumah kontrakan, tapi rumah kita pribadi. Begitu loh teman-teman. Setidaknya seperti itu ya. Lalu pahami tips untuk membuat post yang baik di Facebook. Nah, ini penting teman-teman. Berapa kali kita harus posting sehari ya. Nah, post lebih dari 2 kali sehari akan mendapatkan lebih sedikit like. Ya, karena memang algoritma Facebook seperti itu. Kenapa algoritma Facebook seperti itu? Ya mungkin karena Facebook memperhitungkan post lebih dari 2 itu berarti kualitasnya akan di bawah standar. Ya. Nah, karena Facebook itu lebih suka dengan post-post yang berkualitas. Ya. Nah, jadi sebisa mungkin teman-teman dalam membuat post itu berkualitas ya, dan jangan terlalu banyak post per hari ya, maksimal 2 lah, 1 atau 2 post tapi benar-benar berkualitas gitu. Nah, lalu sebisa mungkin hindari post yang hanya menggunakan teks saja gitu,
Karena banyak kita perhatikan, baik di Facebook personal, ya, baik di Facebook fanpage itu banyak orang melakukan post hanya dengan kalimat-kalimat gitu loh. Tidak ada gambar, tidak ada video, ini kurang maksimal. Konten seperti itu kurang mendapat tanggapan daripada audiensnya. Nah, untuk konten yang berbobot tinggi dan panjang, katakan gini, di Facebook kita menulis sampai ribuan kata misalnya, itu tidak ada yang baca teman-teman. Jarang sekali orang baca tulisan postingan yang terlalu panjang. Paling mereka ngelihat judulnya, baca satu kali nih, lalu lihat gambarnya, paling seperti itu. Jadi maksud dari tulisan kita tidak nyampe gitu, tidak nyampe kepada audiens kita. Nah, untuk konten yang berkualitas tinggi seperti itu, yang dilengkapi dengan copywriting dan penjelasan edukasi yang lengkap, sehingga kadang-kadang dia bisa mencapai beberapa halaman kalau dibuat sebuah buku, contohnya seperti itu. Nah, itu bagusnya kita buat di website, teman-teman. Nah, di website buat secara mendetail di website, tata dengan baik, dengan penyampaian tata bahasa yang bagus, lalu disertai dengan gambar, ya, gambar, bahkan ada video mungkin itu. Nah, ini linknya lah nanti yang kita post, kita berikan sedikit penjelasan di posting Facebooknya, lalu kita sematkan linknya, sehingga artikel seperti ini atau post konten seperti inilah yang sangat disukai Facebook gitu loh. Dan orang juga melihat judulnya saja dia tertarik karena dia dibawa ke website. Nah, orang lebih suka membaca di website daripada di halaman atau di wall Facebook gitu. Karena itu menurut survei seperti itu. Nah, lalu jam berapa yang terbaik ya? Waktu terbaik untuk posting. Nah, teman-teman sesuaikan dengan persona audien ya. Audien dari fanpage teman-teman sekalian. Contoh kalau targetnya mungkin di bawah usia 25 sampai ke bawah, atau mahasiswa-mahasiswa dan pelajar atau mahasiswa, maka kita boleh postingnya waktu hari kerja atau malam hari ya. Lalu kalau dia usia 30-an ke atas, mungkin para pekerja semua, maka lebih cocok kita posting setiap akhir minggu atau malam hari gitu. Lalu kalau target kita misalnya kita jualan kerudung nih, targetnya ibu-ibu semua, ya udah, atau wanita, ibu rumah tangga, itu ya kita postingnya pas hari kerja dan siang hari karena mereka lebih santai di situ gitu loh. Nah, kita sesuaikan dengan itu. Jangan asal-asal kita posting sesuai semau kita. Tapi kita harus, karena gini, Facebook itu fanpage itu kita buat untuk audiens kita, bukan untuk diri kita sendiri gitu. Jadi kita analisanya harus berdasarkan kemauan audiens, bukan kemauan kita, ya. Lalu yang keenam, teman-teman, ya. Nih, cari dan berpartisipasi. Nah, begini. Dari pengalaman ya, mungkin teman-teman juga udah mencoba praktek dari video yang sebelumnya, 3 video membuat fanpage sendiri, tetapi interaksinya kurang. Ya, interaksinya kurang. Karena memang semua mengalami seperti itu. Kecuali teman-teman sudah bikin fanpage, sudah punya website juga, dan konten teman-teman itu benar-benar berkualitas, membangkitkan rasa kagum, ya, membangkitkan rasa empati dari orang-orang. Contoh cerita yang Anda sampaikan itu sedih atau seperti apa, atau mengagumkan, atau ya yang penting berkualitas dan bermanfaat, menimbulkan atau lucu, mungkin membuat orang jadi tertawa, penasaran, sehingga mereka dengan sukarela share, like dan share itu konten, ya itu mungkin teman-teman akan cepat fanpage-nya terdongkrak dan banyak follower ya. Tetapi kebanyakan untuk membuat konten itu kan gak semudah yang dibayangkan. Kita perlu jam terbang, latihan yang banyak, banyak membaca, banyak mencari informasi-informasi, googling, sebagainya. Nah, hal yang keenam ini, hal yang perlu kita lakukan juga, yaitu apa? Cari dan berpartisipasi di grup yang populer dalam industri Anda. Nah, kita cari di Facebook grup-grup yang sesuai dengan brand kita, yang sesuai dengan target pasar kita, yang sesuai dengan bisnis kita gitu. Untuk mencari grup yang sesuai dengan bisnis kita, gunakanlah salah satu kata kunci berikut ya. Itu di kolom pencarian Facebook, teman-teman bisa searching ya. Tuliskan saja groups name ya. Group name,
Terus dilanjutkan dengan industri teman-teman sekalian. Katakan tadi kalau planning atau diet. Nah, nanti akan muncul grup-grup itu. Nah, atau group about ya, group about planning, group about diet ya, atau group joined by people who like. Nah, lanjutkan dengan kata kunci atau bidang dari brand teman-teman sekalian gitu. Nah, setelah ketemu, teman-teman perlu lagi saring, jadi tidak asal masuk grup gitu ya. Perlu lagi saring, ciri-ciri grup yang bagus itu seperti apa gitu ya. Nah, ini ciri-cirinya seperti ini. Grup itu akan sering ada tanya jawab. Nah, berarti kalau sering ada tanya jawab, grupnya hidup, interaksi hidup. Nah, itu grup yang bagus dan bisa kita banyak belajar di situ, bisa banyak sharing di situ. Nah, kita langsung join di grup itu. Lalu grup itu setiap post banyak yang lain dan komentar, banyak yang like dan komentar. Setiap ada post banyak yang like dan komentar, dan itu selalu ada notifikasi biasanya ke kitanya kalau kita sudah diterima di grup itu. Lalu membernya sering berbagi informasi berupa teks, gambar, atau link. Ya, member-membernya itu aktif gitu. Aktif dalam pengertian mereka memberikan sesuatu ya, yang bermanfaat bagi bagi audiens atau anggota-anggota grup secara keseluruhan gitu. Jadi mereka tidak melulu menonjolkan bisnisnya masing-masing ya. Nah, lalu tidak ada post yang tidak berhubungan. Artinya post dari admin grup itu selalu part by part gitu, antara post satu dengan post yang lainnya itu continue, saling sambung gitu, artinya masih berhubungan. Post pertama itu lalu post kedua itu biasanya mengikuti atau menyambung informasi dari post pertama, dan begitu selanjutnya. Itu biasanya ciri-ciri grup yang bagus teman-teman. Nah, tetapi kalau grup itu banyak yang hanya mengiklankan bisnis masing-masing, produk masing-masing, sehingga di sana minim interaksi, karena yaitu grup spamming ya. Jadi semua anggota itu saling spam aja di situ, berebut-rebut. Nah, itu tidak baik. Itu tidak bagus. Karena kenapa? Karena kalaupun teman-teman masuk di situ dan lalu posting di situ, ya semuanya juga berlomba posting dan berubah saling menutup gitu. Nah, nanti postingan teman-teman hanya dalam berapa menit udah hilang gitu. Nah, itu percuma. Nah, maka kita harus cari grup yang benar-benar berkualitas dan bermanfaat, bisa kita tempat belajar. Tetapi begini teman-teman, ketika teman-teman masuk di grup yang berkualitas seperti itu, dan biasanya ketat ya, biasanya sebelum masuk pun kita diberikan pertanyaan sebagai persyaratan untuk masuk. Lalu itu biasanya mereka punya pin ya, punya pinat info peraturan etika grup itu langsung, biasanya begitu ada orang baru masuk itu langsung muncul ada pinetnya. Nah, kita harus ngikutin itu. Nah, caranya gimana? Ya kita jangan langsung promosi apa yang kita punya di situ, jangan spamming ya. Kita harus elegan. Nah, kita harus membangun interaksi dulu, menyukai, nge-like posting teman-teman, menanggapi ini jangan basa-basi, tapi kita harus benar-benar tulus menanggapi ya. Lalu kita sesekali memberikan informasi, edukasi juga sebisa apa yang kita bisa gitu. Kita memberikan informasi juga supaya mereka juga membalas posting kita, membalas interaksi kita seperti itu. Ya, pokoknya saling berbagi yang bermanfaat, lalu saling mensupport, itulah grup yang bagus dan kita masuk di situ. Nah, setelah katakanlah seminggu atau 10 hari kita di sana, sudah semakin banyak yang mengenal kita karena kita begitu interaktif di sana. Lalu berikutnya bolehlah kita artinya mengajak mereka untuk like page kita gitu. Kita boleh memberikan sebuah informasi bahwa kita juga punya page tentang brand kita. Kita boleh sisipkan link page kita di situ sesekali, jangan terus-menerus ya. Nah, dengan demikian mereka dengan sukarela masuk ke page kita, begitu teman-teman. Nah, lalu yang ketujuh, teman-teman juga boleh analisa performa page Anda ya. Kita bisa melakukan itu. Ada beberapa hal yang perlu Anda analisa, yaitu yang pertama, hari apa paling banyak follower online ya. Lalu jam berapa mereka online, post mana yang mendapat paling banyak reach dan engagement gitu ya. Post mana dari saingan Anda yang mendapatkan paling banyak engagement. Nah, itu perlu. Caranya seperti apa? Gampang. Kita masuk ke page ya. Kita masuk ke page kita, teman-teman. Sebentar.
Nah, contoh seperti ini, kita masuk ke page kita, ya. Ini contoh, ini kebetulan saya baru bikin page baru, teman-teman. Nah, ini sudah di dalam page, kita tinggal klik inside, ya. Inside, teman-teman sekalian. Nah, ini langsung kelihatan nih, sudah langsung kelihatan. Inilah analisa page saya selama 6 hari ya, 20 April sampai 26 April. Nah, kebetulan memang ini page baru, sehingga memang kita baru mulai, belum ada 2 minggu ya. Ini baru kita bikin, kita masih perlu menaikkan ratingnya ya. Pengikut halamannya juga per 6 hari bertambah hanya 9 orang. Page ini belum nyampe 100 follower, belum, karena masih baru dan kita sedang mempersiapkan konten-konten yang baik ya. Nah, tayangan baru ada 19, jangkauan posting 109, suka halamannya bertambah 9 orang selama 6 hari itu. Nah, inilah cara menganalisa. Nah, dengan berdasarkan ini kita berarti seperti ini contoh, suka halaman dalam seminggu terakhir itu menurun 40%. Nah, artinya kita harus meningkatkan lagi nih. Interaksi postingan menurun 32%. Nah, ini kita harus meningkatkan lagi, artinya postingan kita harus ditingkatkan kualitasnya. Seperti itu teman-teman sekalian. Nah, itulah cara menganalisa fanpage kita, teman-teman. Kita lanjut ya. Nah, yang ke-8, teman-teman bisa optimasi page untuk search engine ya. Jadi page kita optimasi untuk search engine, artinya di Google, bukan lagi hanya di Facebook, teman-teman. Maksudnya bagaimana supaya kita bisa menarik orang dari Google juga gitu. Nah, caranya seperti apa? Ya, itu tadi di awal juga sudah ada sebenarnya, itu nama page kita harus persis sama dengan nama brand ya. Itu penting sekali, teman-teman. Contoh, kita punya brand katakanlah Amro misalnya, Amro. Katakan Amro ini adalah merek dari sebuah produk gitu. Maka kita harus buat itu Amro apa gitu, bisa disambung dengan nama kita boleh, tapi harus masuk akal juga, harus kelihatan matching juga gitu. Ya, lalu bisa ditambahkan keyword lain, misalnya merek kita Amro dan itu adalah katakanlah sebuah produk jam tangan misalnya ya, kita bisa Amro jam tangan gitu, boleh. Nanti dengan orang ketik jam tangan, kemungkinan Amro akan muncul gitu. Tetapi kita harus melihat kesesuaian juga ya. Nah, caranya gimana? Kita harus memperhatikan 3 hal di berikut ini. Jangan terlalu fokus membuat konten di Facebook. Sekali lagi, ini bukan website Anda. Tadi saya sudah jelaskan ya, Facebook itu punya algoritma sendiri, kita hanya menumpang di sana. Maka kita sebaiknya Facebook itu hanya ladang promosi, ladang mengumumkan lah, ladang memberitahukan ke banyak orang bahwa kita punya website. Intinya kita harus punya website sendiri dengan brand kita, begitu teman-teman. Kalau nanti Facebook bermasalah, website kita masih tetap bisa kita pertahankan begitu. Lalu jangan mengincar kata kunci dengan persaingan tinggi. Cara yang persaingannya sangat rendah, begitu. Artinya kita boleh dengan sedikit follower di Google pencarinya masih sedikit, tetapi kita tidak punya saingan, itu jauh lebih baik daripada contoh. Katakan kita mau ngebangun brand dengan sebuah buku, ya jelas sekali kata kunci buku itu udah pasti banyak sekali persaingannya gitu loh. Nah, maka kita harus mencari kata kunci. Boleh tetap kita bermain di bidang itu, tetapi kata kuncinya jangan pakai kata buku lagi. Kita harus mencari kata sub kata kuncinya, turunannya yang sedikit lebih rendah ya, yang rendah persaingannya, agar kita bisa ketika orang masuk dengan kata kunci itu, kita punya potensi untuk dilihat begitu. Lalu selalu pasang link dari note ke website Anda dan Facebook Anda. Nah, link-link website kita lah yang kita posting di fanpage kita, supaya apa? Supaya orang membaca informasi konten kita itu di website kita begitu teman-teman. Itu lebih profesional. Baik, yang ke-9 ya,
Kalau ya teman-teman sekalian, kalau dengan cara alamiah, dengan cara manual, kita masih saja belum mendapatkan follower yang banyak, belum mendapatkan interaksi, belum mendapatkan manfaat seperti yang kita inginkan, maka yang kesembilan ini adalah cara yang boleh kita lakukan juga, yaitu dengan beriklan, teman-teman. Ya, dengan beriklan di Facebook yang sering disebut dengan Facebook Ads. Nah, ini boleh kita lakukan, teman-teman. Ini cara paling cepat, namun ada biayanya dan ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan juga dalam hal beriklan, ya. Yang pertama, jangan post yang sudah diterbitkan. Nah, ini penting. Sebelumnya juga di dalam tutorial sebelumnya saya sudah sampaikan ini, ya. Jangan postingan yang ada di fanpage itu yang kita iklankan, itu kurang baik lah, bukan salah tapi kurang baik. Meskipun Facebook selalu mengajukan itu, ya. Selalu mengiklankan itu, mendorong kita untuk melakukan itu. Jangan. Tetapi kita membuat dark post, yaitu iklan yang tersembunyi melalui Power Editor, ya. Itu. Jadi orang tidak tahu kita sedang beriklan, tetapi fanpage kita beredar kemana-mana, tapi orang tidak tahu bahwa itu adalah fanpage kita yang diiklankan, gitu. Nah, itu yang bagus sekali, teman-teman. Lalu gunakan gambar yang relevan dengan pesan Anda, bukan sekedar yang menarik. Nah, kalau kita mengiklankan, katakan sesuatu produk, ya kita harus sesuaikan gambar atau videonya dengan harus relevan. Kita ngiklan sampo tapi gambarnya mobil, kan nggak matching. Meskipun gambar mobilnya gambar mobil terbaik gitu, itu nggak matching, itu nggak relevan gitu. Nah, itu maksudnya. Yang ketiga, gunakan audiens dari page lain sebagai target interest. Nah, ini lagi. Jadi dalam penargetan target iklan itu kita boleh menggunakan audiens dari page lain gitu. Artinya targeting kita bisa kita sematkan nama page pesaing kita, begitu maksudnya, teman-teman. Lalu yang keempat, target audiens yang sangat spesifik, ya. Semakin spesifik semakin baik. Nah, ini kenapa? Karena target yang terlalu luas itu justru kurang baik gitu. Jadi reach atau jangkauan dari Facebook itu terlalu luas sehingga akan boros biaya tapi kurang efektif. Artinya nanti iklan kita akan disodorin ke siapa aja, kan lucu. Ibarat kita bawa produk ke pasar, jadi setiap orang yang di pasar itu kita tawarinnya, capek kita karena tidak sesuai. Tetapi katakanlah produk kita tawarin ke 10 orang, tetapi itu benar-benar targetnya, ya akan terjadi penjualan biasanya, begitu. Sederhananya seperti itu. Lalu pasang remarketing pixel. Nah, ini nanti akan kita bahas di video selanjutnya secara khusus. Copywriting juga kita akan bahas secara khusus, teman-teman, ya. Lalu selalu beritahu apa yang mereka harus lakukan. Nah, ini sering disebut dengan call to action, ya. Kita harus sampaikan mereka klik ini atau beli ini, download ini, dan lain-lain. Kalau budget Anda kecil, utamakan newsfeed ads, ya. Nah, ini kan kita bahas nanti pada saat kita mulai membuat tutorial iklan, ya, teman-teman, ya. Sabar ya. Lalu selalu buat lebih dari satu variasi untuk copy, gambar, dan targeting. Ini juga kita bahas nanti. Ini sebenarnya materi nanti kita akan buatkan tutorial khusus Facebook Ads, ya. Kita akan buatkan nanti, teman-teman. Sabar menunggu. Saya sedang persiapkan itu, ya. Lalu yang terakhir, lakukan soft sell bukan hard sell. Ini caranya. Artinya itu tadi, teman-teman. Kita dalam membangun page itu, kita berikan saja dulu post-post yang bermanfaat, yang edukatif, supaya orang dan follower kita senang, begitu diberikan sesuatu yang gratis dan bermanfaat, tetapi mereka tidak ditagih apa-apa gitu. Nah, setelah itu baru kita lakukan soft selling, ya. Caranya seperti apa? Kita bisa buat ebook, ya, atau bisa buat konten panduan, atau bisa video, atau webinar, tutorial, atau kupon diskon. Nah, ini kita berikan ke mereka secara cuma-cuma, teman-teman. Tetapi bukan 100% gratis kita berikannya. Mereka bisa dapatkan ebook atau konten panduan atau video webinar atau kupon diskon itu dengan cara menukarkan kontak mereka, email atau nomor handphone. Nah,
mereka dapatkan itu, kita dapatkan email dan nomor handphone mereka yang bisa nanti kita follow up untuk menawarkan secara pribadi apa yang ingin kita tawarkan ya. Nah, itulah cara soft selling, teman-teman. Kita tidak melulu hanya menawarkan sesuatu, tapi kita memberi juga gitu loh. Jadi ada take and give di sana, ada imbal balik yang saling menguntungkan ya. Nah, sebelum kita akhiri teman-teman, ada beberapa hal yang perlu saya ingatkan kembali untuk teman-teman semuanya. Yang pertama, website Anda jauh lebih berharga daripada Facebook page. Ya, berkali-kali ini tadi saya sampaikan. Anda harus bikin website, teman-teman. Ya, website itulah yang Anda promosikan di Facebook page. Supaya apa? Supaya Anda punya rumah sendiri yang Anda promosikan di lapak Anda, karena lapak Anda adalah menumpang. Facebook page adalah menumpang. Nah, kalau lapak itu pun ditutup, tidak jadi masalah karena Anda masih punya website dan audiens Anda, targeting Anda masih bisa mencari website Anda. Seperti itu kurang lebihnya. Lalu ini sosial media. Yang kedua, ini sosial media, Anda harus bersosialisasi. Ya. Sosial media itu bukan tempat jualan, teman-teman, tetapi tempat berbagi informasi. Ya. Lebih dari 95% ya para pengguna Facebook di Indonesia dan seluruh dunia ya, membuka Facebook itu adalah untuk melihat teman-teman, melihat keluarga, berbagi sesuatu, curhat dan sebagainya. Namanya juga sosial media, bukan untuk beli sesuatu. Kalaupun ada yang beli itu ya kebetulan aja gitu. Itu sedikit persentasenya, di bawah 1%, bahkan di bawah 0,5%. Ya. Kecil sekali, sangat jarang teman-teman sekalian. Nah, lalu jangan pernah melakukan hard sell di Facebook. Nah, itu tadi ya, jangan melakukan penawaran langsung. Ini orang tidak peduli dengan produk Anda, kualitas produk Anda, merek Anda, orang tidak peduli sehebat apapun itu, karena mereka ke Facebook itu atau ke sosial media itu ingin bersosial, ingin melihat keluarganya, foto teman-temannya, itu yang mereka lihat, bukan untuk mencari produk, teman-teman. Ya. Jadi itu penting sekali. Lalu yang keempat, pelajari konsep copywriting sebelum Anda memulai beriklan. Ini penting. Jadi nanti kita akan buatkan satu persatu tutorial ke depannya, copywriting, lalu cara membuat gambar yang menarik, video yang menarik. Kita akan buatkan itu semua, teman-teman bisa ikuti nanti. Nah, untuk itu teman-teman silahkan like, ya, silahkan like dan komen, share channel ini, tekan subscribe dan bunyikan loncengnya supaya nanti semua yang kedepannya akan kita buatkan satu persatu, teman-teman bisa mengetahuinya secara sendirinya, secara langsung kalau teman-teman sudah subscribe dan bunyikan loncengnya. Nah, sehingga teman-teman mendapatkan manfaat dengan mengikuti panduan dan video-video yang ada di channel ini. Baik teman-teman, sekian video kali ini. Sukses untuk Anda semua. Tonton berulang-ulang, tonton berkali-kali supaya Anda semakin memahami, semakin mendapatkan manfaat dari video ini. Sampai ketemu di tutorial berikutnya. Sukses untuk Anda semua. Salam miliarder online.